Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa arti cinta kepada Allah dan Rasul-Nya? Ulama menjelaskan arti cinta kepada Allah dan Rasul-Nya adalah menaati keduanya serta ridho terhadap ajaran yang dibawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang harus diutamakan adalah hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena dengan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya akan menghadirkan rasa rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin bersama-sama masuk surga. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kapankah terjadi hari kiamat?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah yang engkau persiapkan untuknya?" Maka laki-laki itu menjawab, "Tidak ada ya Rasul kecuali hanya cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Engkau bersama apa yang kau cintai." Maka kecintaan ini kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita mencintai orang-orang kafir, mencintai orang ahli maksiat, sehingga kita nanti dilemparkan bersama mereka ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Rasulullah telah bersabda bahwa tidak sempurna iman seorang hamba sampai dia mencintaiku lebih dari keluarganya dan harta serta manusia yang lainnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, lalu apakah kalau kita mengatakan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, apa yang sudah kita lakukan? Apa buktinya cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya? Salah satu bentuk kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hari ini hari Jumat, Sayyidul Ayyan, sangat dianjurkan untuk memperbanyak salawat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan dicintai kalau kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru-baru ini kita menyaksikan lagi muncul lagi manusia terkutuk laknatullah alaih yang telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu seorang muslim kita harus marah. Aneh kalau tak aneh. Sungguh aneh kalau ada seorang muslim dihina Nabi kita, tidak ada perasaan marah, perasaan benci kepada orang-orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama sepakat bahwa hukuman bagi orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hukuman mati. Namun fakta sekarang kalau ada yang menghina Rasulullah tidak dihukum mati, maka tidak membuat efek jeras. Efek samping hukum saat ini akan selalu melahirkan orang-orang seperti itu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa begitu mudah muncul seseorang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal kita jumlah kaum muslimin begitu banyak? Tetapi mereka tak pernah merasa takut. Tentu jawabannya karena yang pertama adalah hukuman saat ini lemah bagi orang-orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tidak diterapkannya syariat Islam secara kafah. Dan yang ketiga, tidak adanya seorang khalifah yang melindungi harga diri dan kehormatan seluruh kaum muslimin. Oleh karena itu penerapan syariat Islam secara kafah adalah tuntutan keimanan seorang muslim. Wajib mewujudkannya dan wajib mendukungnya bersama-sama, baik memperjuangkannya maupun mendukungnya. Karena dalam penerapan syariat Islam secara kafah akan melahirkan rahmat Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutusmu Muhammad kecuali menjadi rahmat seluruh alam. Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya menjelaskan bisrail al-ahkam, kami tidak mengutusmu
Muhammad dengan syariatmu, dengan syariat yang kau bawa dengan hukum-hukum, kecuali menjadi rahmat seluruh alam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim.